Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kalau kita ada hari ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tentu mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus engkau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, engkau baik, engkau sungguh baik, engkau sangat baik bagi kami. Hanya oleh karena kemurahanmu lah kami boleh ada pagi hari ini. Sebab itu kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu pagi hari ini, menaikkan rasa syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami, meninggikan, mengagungkan Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semua oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan, selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus, Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya hanya pada-Mu. Sebab kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun badai menerpa, sekalipun badai di sekeliling kami, kami aman sebab ada Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami yang teguh. Engkau kota perlindungan bagi kami, kubu pertahanan kami yang teguh. Hanya kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang berperang ganti kami. Kau beri kemenangan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Engkau di pihak kami, siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Sungguh tak akan ada, Tuhan. Sebab bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Bersamamu Tuhan selamanya, selamanya. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami, sehingga kami aman, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Lingkupiku
sekalipun di tengah badai, sebab kami percaya ada Engkau Allah yang lebih besar daripada badai bersama dengan kami. Kami mau terus bersyukur, sekalipun mungkin Engkau tidak menenangkan badai yang ada di sekeliling kami, tapi Engkau menenangkan hati kami, sehingga kami boleh terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya di dalam segala perkara yang Kau izinkan kami alami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau menaungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, melingkupi kami, sehingga kami tetap aman di dalam segala keadaan. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada dan hidup sampai pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Kau berikan satu hari lagi bagi kami. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami mengalami damai, sejahtera, keamanan, ketentraman, sukacita berlimpah di dalam hari-hari hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Ibu Dorcas ada? Oh, oke. Berarti Ibu Dorcas jadi berangkat pagi mungkin, karena kemarin beliau informasi seperti itu. Hari ini kita akan lanjut di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 dan pada ayatnya yang ke-26 mulai. 1 Korintus pasal yang ke-14. Oh ya, selamat bergabung. Ada Bapak Tony Caleb dari Lubuk Linggau pagi hari ini. Selamat bergabung. Oke, mari kita sama-sama belajar untuk renungan harian kita pagi hari ini. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, ayat ini adalah sebuah prinsip yang harus dipraktekkan oleh setiap jemaat Tuhan. Secara khusus saya katakan ini bisa dipraktekkan di dalam yang namanya komsel yang kita kenal hari-hari ini. Karena tentu kalau di dalam ibadah pertemuan ibadah raya yang biasanya kita lakukan hari Minggu, prinsipnya sih tetap sama, tapi orang-orangnya sepertinya kan yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Nah, baik yang mempersembahkan pujian itu diwakili oleh WL, singer, walaupun tentu seluruh jemaat juga ikut memberikan persembahan pujian kepada Tuhan, tapi yang memimpin sudah jelas, sudah ditetapkan, yaitu worship leader, para singer, dan pemain musik. Terus ada yang memberikan pengajaran. Nah, itu pun juga sudah ditetapkan kalau di dalam pertemuan ibadah raya, yaitu pengkhotbah.
Nah, yang lain ada pernyataan Allah. Nah, itu pendoa syafaat, walaupun hari-hari ini ya sudah jarang, walaupun bukan berarti tertutup, karena kita juga mengizinkan apabila di tengah-tengah pertemuan ibadah raya sekalipun, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan pernyataan atau pesan Tuhan yang memang harus disampaikan, izin saja kepada pemimpin ibadah yang bersangkutan untuk minta waktu untuk menyampaikan. Nah, terus ada karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Walaupun hari-hari ini sudah sangat-sangat jarang sih saya alami di dalam sebuah pertemuan ibadah. Berbeda seperti kalau dulu waktu sekolah Alkitab atau di masa-masa praktek. Ya secara khusus mungkin di institusi saya yang lama, kalau ada yang namanya doa 10 malam. Nah, hal ini masih sering terjadi. Tapi poin pentingnya adalah semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, yang saya katakan tadi, kalau di dalam komunitas sel, nah itu kan tidak ada jadwal yang terjadwal, tersusun secara uh, rapi, dalam artian sudah disusun sebelumnya. Jadi di dalam komsel, di dalam komunitas sel, nah hal-hal ini boleh masing-masing anggota komsel untuk mempunyai spirit, yaitu ketika kita berkumpul, kita harus mempersembahkan sesuatu. Nah, kenapa ada begitu banyak orang akhirnya lama-lama bosan ketika sama-sama berkumpul, baik Komsel maupun Kompas. Ya seperti Pak Buyung pernah sampaikan kalau di Kompas secara khusus. Ya lama-lama kita akan bosan kalau kita hanya cuma duduk, datang, duduk, diam, dengar. Nah, kadang-kadang bisa ada dongkol, terus duit, nah, terus pulang. Nah, makanya Bapak Ibu, begitu juga dengan koram deo. Kalau Bapak Ibu, ya tentu tidak semua orang eh, berani, biasa, tapi kan kalau kita mulai membiasakan diri, kalau memang ada pesan Tuhan di antara Bapak Ibu yang mau disampaikan, ya nggak harus ditahan-tahan. Belajar berani menyampaikan. Karena ya saya bisa menyadari hal itu karena saya kan, untuk karakter saya dasarnya kan adalah orang stabil. Orang stabil itu paling agak susah banget ingin mengatakan, menyatakan sesuatu. Nanti terkadang kalau sudah di rumah baru nyesel mikir, aduh kenapa tadi nggak aku sampaikan ya. Atau minimal waktu ada pesan yang Tuhan taruh dalam hidup saya mau sampaikan tapi saya ragu-ragu, dan kemudian Tuhan pakai orang lain dan orang lain itu menyatakan, dan saya ngomong gini tuh, iyalah itu tadilah yang mau saya sampaikan sebenarnya. Nah, ya saya bisa memahami itu foto karakter orang stabil. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah. Bisa berubah, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam Komsel kan tidak ada jadwal. Baik di Koram Deo ini kan tentu yang dijadwal hanya yang sharing. Nah, tapi kan di antara Bapak Ibu yang lain boleh menyampaikan pernyataan Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, atau menyampaikan pengajaran selain tentunya orang-orang yang sudah dijadwal sebagai pembuka. Nah, makanya Bapak Ibu boleh sampaikan pengajaran hikmat Tuhan dari apa yang kita dapat. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah untuk membangun, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk membangun. Karena semua yang datangnya dari Tuhan, semua karunia roh itu jelas tujuannya. Sejak beberapa hari ini kita belajar di surat Rasul Paulus, yaitu untuk membangun. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, baik di Koram Deo kita, baik di komsel-komsel Bapak Ibu, belajarlah melakukan prinsip ini. Itu ketika kita berkumpul, tiap-tiap orang harus mempersembahkan sesuatu. Ya, mungkin ada yang memang talentanya, jawatannya pengajar, ya dia boleh ngajar. Ada yang memang punya talenta, dia bisa memimpin pujian, membawa teman-teman yang lain sama-sama menyembah Tuhan, lakukanlah. Terus juga ada mungkin ibu-ibu yang memang hobi dan suka membuat makanan, menyediakan, mempersembahkan makan tak dinikmati bersama-sama.
Silakan walaupun nggak dicatat di ayat ini Bapak Ibu. Karena ini kan berkaitan dengan karunia-karunia rohani. Tapi ada orang-orang yang suka membuat makanan dan untuk dimakan bersama-sama itu juga nggak salah. Itu juga berkat Tuhan. Nah, ada orang yang mempunyai, nanti kita di surat-surat yang lain, di surat Korintus, di pasal-pasal yang lain, kita juga diajar bahwa kelebihan kamu menutupi kekurangan yang lain. Artinya ada orang-orang yang memang mempunyai kapasitas materi keuangan lebih besar, ya dia akan memberkati lebih untuk dinikmati bersama. Jadi prinsipnya adalah bukan mau jadi vacuum cleaner, datang cuman hanya mau nyedot, tapi milikilah prinsip ketika berkumpul, kita mempunyai spirit untuk memberi, mempersembahkan sesuatu. Apapun itu Bapak Ibu. Karena ketika kita memberi, kita kosong, kita akan terus diisi. Itu prinsipnya. Makanya kenapa kita bisa punya gairah terus-menerus. Karena selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Jangan jadi laut mati Bapak Ibu. Hanya terima, tapi nggak ada keluarnya. Hanya input tapi nggak ada output. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Makanya nggak seger hidup kita. Jadi ini prinsip pertama yang harus kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan jadi laut mati dalam segala hal. Karena ketika kita kosonglah kita akan diisi berlimpah. Tapi kalau kita hanya tampung, ya kita akan lama-lama yang namanya jenuh. Tanah saja akan dapat mencapai satu titik jenuh. Kalau kena hujan terus tapi nggak dialirkan, lama-lama jenuh, akhirnya banjir, dan banjir akhirnya jadi banyak penyakit. Nah, itulah gambaran juga hidup. Kalau kita jadi laut mati, kalau kita jadi pribadi yang hanya mau terima, tapi kita nggak pernah keluar. Tentu keluarnya bukan harus di koram deo, tapi biarlah hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Tapi ya minimal belajarlah dilatih di koram deo seperti ini Bapak Ibu, atau di komsel di mana Bapak Ibu tertanam. Oke, selanjutnya, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, ini bicara tentang karunia roh. Nah, seperti saya katakan, di tengah-tengah pujian penyembahan. Nah, ini biasanya pemimpin harus peka. Tuhan mau ngomong sesuatu. Ketika ada satu orang yang mendapatkan karunia berbahasa roh, biasanya ada ciri khas tertentu, mungkin dia yang lebih menonjol. Nah, pemimpin biasanya yang peka akan suruh yang lain diam. Izinkan satu orang ini menyampaikan pesan Tuhan tentu dalam bahasa roh, yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri, dan seperti ayat ini katakan boleh 2, sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, setelah itu ya sama-sama kita tunggu ada orang yang menerima karunia menafsirkan bahasa roh. Akan ditafsirkan dalam bahasa yang dimengerti. Kalau kita di Indonesia ya akan ditafsirkan dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau memang kemudian nggak ada, ya sudah, nggak usah dipaksa, nggak usah dilanjutkan, stop, ajak yang lain menyembah. Nah, itu teknisnya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami, tapi kalau yang dari institusi yang sama seperti saya, ada beberapa orang di tempat ini, mungkin puluhan tahun yang lalu sering mengalami hal-hal seperti itu. Tapi saya mau katakan bukan berarti hal-hal seperti itu nggak ada hari ini. Cuman itu tadi, karena akhirnya pola ibadah itu sudah terpatok, tersusun menjadi sebuah jadwal yang tetap. Nah, tapi nggak apa-apa, mari kita belajar lagi di komsel khususnya. Kita membebaskan karunia roh itu dalam artian itu tadi, kan tidak disusun jadwal. Nah, jadi masing-masing datang dengan mempersembahkan
sesuatu. Ayat 29 dikatakan, tetapi nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, artinya harus teratur. Nanti di ayat-ayat terakhir dikatakan semuanya harus berlangsung dengan tertib. Jangan satu suaranya agak kencang, yang satu tidak mau kalah, tambah kencang lagi. Yang satunya tambah kencang lagi. Wah, itu jadi kumpulan yang kacau balau nanti. Tapi makanya sama-sama mempunyai kepekaan. Nah, sekali lagi saya percaya kalau sikap hatinya benar, bukan untuk menonjolkan diri, pasti semua akan berjalan dengan tertib. Karena ayat berikutnya katakan gini, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Nah, artinya begini Bapak Ibu, bukan berarti Roh Kudus itu takluk di bawah kendali kita, bukan. Tetapi sebagaimana prinsip ayat ini katakan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, kita bisa mengontrol kapan kita harus mempraktekkan karunia, kapan kita harus menahan. Bukan Roh Kudusnya yang kita kontrol, tapi karunia manifestasinya. Karena sekali lagi saya katakan, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus berbahasa roh, kita dalam kondisi sadar, Bapak Ibu. Bukan seperti orang yang kerasukan, nggak sadar, wah, bukan. Kita sadar sepenuhnya, sehingga kita bisa kontrol. Nah, apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita ucapkan, itu semua bisa kita kontrol. Sehingga kita tidak dikontrol oleh emosi kita, tapi kita yang mengontrol. Seperti itu. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, berikutnya dikatakan sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, tentu ini harus diterima dengan akal budi, dengan hikmat, dengan kedewasaan. Tentu ini dalam konteks pertemuan jemaat 2000 tahun yang lalu, yang memang kalau Bapak Ibu melihat tata cara budaya orang Yahudi yang sampai hari ini juga masih diikutin polanya dengan saudara tiri kita, yaitu di dalam pertemuan ibadah itu dibedakan antara pria dan wanita. Nah, dibatasi dengan sekat. Nah, maksudnya kan karena suami dan istri jauh jaraknya, kalau penasaran istri jangan langsung di dalam pertemuan ibadah itu teriak sama suaminya, "Oi, apa maksudnya itu?" Nah, kan nggak mungkin. Ya kalau zaman sekarang kan suami istri bisa duduk bersebelahan. Walaupun juga tetap disarankan kalau ada sesuatu yang nggak ngerti, tanyanya di rumah daripada nanti bisik-bisik, kasak kusuk ganggu yang lain. Nah, jadi konteks ini bukan berarti wanita itu nggak boleh jadi pengkhotbah ya. Walaupun ada beberapa gereja mempunyai pemahaman wanita nggak boleh jadi pembicara, jadi pengkhotbah, WL pun nggak boleh. Yaitu silakanlah, beda-beda penafsiran. Tapi konteks yang saya bisa pahami adalah di dalam pertemuan itu, makanya para pria harus konsentrasi dengerin khotbah. Nah, supaya nanti waktu di rumah istri tanya, maksud Pak Pendeta tadi khotbah itu apa sih? Nah, jadi tolong ada bapak-bapak di sini, istri-istri ngomong tuh dengerin, makanya dengar khotbah itu lebih konsen. Nanti kalau aku tidak tahu aku tanya. Ini banyak pria malah yang tidak konsentrasi, wanita yang lebih konsentrasi dengan khotbah. Nah, begitu ya. Jadi bukan berarti wanita nggak boleh jadi pengkhotbah, nggak boleh bicara. Ini dalam konteks pertemuan jemaat dan tolong difahami karena posisinya seperti saya katakan tadi itu dibedakan tempatnya, nggak duduk sebelah-sebelahan. Bahkan ada beberapa gereja
Bahkan cabang kita, salah satu cabang kita memang karena latar belakangnya dari institusi yang lama, kalau ibadah pun sebelah kanan, kursi sebelah kanan itu para pria, kursi sebelah kiri itu para wanita. Masih terpisah seperti itu. Salah? Enggak juga. Nah, dalam kondisi seperti itulah kalau ada yang kurang ngerti, para wanita nggak boleh langsung teriak di tengah pertemuan ibadah karena suaminya di seberang tanya, Pak, apa maksudnya tuh Pak? Nah, nggak seperti itu. Pasti kacau nanti kalau semua istri tanya kan. Nah, makanya di rumah baru didiskusikan. Seperti jemaat Berea, Bapak Ibu. Setelah pulang pertemuan ibadah, komsel, kalau yang nggak ngerti dibahas suami istri. Dan saya berharap hal itu yang dipraktekkan Bapak Ibu ya. Ayat berikutnya, atau adakah firman Allah mulai dari kamu atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Paulus di atasnya. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Artinya kalau ada orang yang mempunyai motivasi tersembunyi, dia ingin menonjolkan diri, disuruh diam, tetap aja ramai, nah lebih baik disuruh diam dan tidak usah didengerin. Itu berarti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan sekali lagi menghendaki ketertiban. Nah biasanya pemimpin yang peka akan hampiri dia dan akan suruh diam, sudah, nggak usah. Pemimpin yang peka tahu ini kedagingan atau memang karunia Roh Kudus. Nah, ini memang hanya sebatas emosional, ingin menonjolkan diri. Nah, itu pemimpin harus peka. Ya, Paulus katakan, tapi jika ia tidak mengindahkannya, artinya dia keras kepala, disuruh diam tetap, ya sudahlah, suruh minggir aja orang seperti itu. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi kalau bernubuat itu kan biasanya dalam bahasa yang dimengerti. Tapi kalau berbahasa roh itu kan dengan bahasa roh yang orang nggak mengerti. Tapi sekali lagi seperti saya katakan kemarin, ya saya nggak melarang, silakan saja. Karena yang mengetahui motivasi hati kan kita sendiri masing-masing. Pemimpin yang harus peka. Tapi kata kuncinya adalah tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi dari perikop-perikop ini ya kita belajar tentang tata cara pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, secara khusus prinsip pertama yang saya katakan tadi, mari ketika kita berkumpul, bersekutu, milikilah spirit untuk mempersembahkan sesuatu. Jangan punya spirit yang hanya pengen mendapatkan sesuatu, terus nggak pernah dibagikan. Karena itu akan membuat kita seperti laut mati. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang ingin mempersembahkan sesuatu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Tapi mari praktek apa yang kita belajar pagi hari ini. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Apa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, setiap kami bisa memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, berkebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Heri ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati Pak Heri ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan berkati keluarganya, istri dan juga anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, biarlah Tuhan Allah yang terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapak. Apapun pergumulan dan permasalahan kami terus bawa di dalam Engkau ya Tuhan.
Kami percaya ada jalan keluar daripada Engkau dan solusi daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga apapun pekerjaan, tangan dan usaha kami, biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih. Di pagi hari ini kami sepakat terus berdoa buat Pak Siregar ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan dan menyembuhkan Pak Siregar ya Tuhan. Kami percaya Pak Siregar hari demi hari Tuhan terus dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan juga pakai dokter yang ditemui Pak Siregar ya Tuhan, yaitu Pak Dr. Johannes Nugroho ya Bapak. Tuhan pakai ya Tuhan untuk kesembuhan Pak Siregar ya Bapak. Terima kasih, Tuhan juga berkati Ibu Mirianti. Kami serahkan juga Pak Siregar dan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa buat Riko, Susanto Wijaya, dan Tony ya Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati mereka ya Bapak, untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk menerima Engkau menjadi Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Biarlah hari demi hari mereka juga mendapat diingatkan oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan menjadi orang yang percaya ya Bapak. Kami serahkan Riko, Tony ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kepada buat saudara kami Joni ya Tuhan, yang lagi kemo di Jakarta ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan, kesehatan yang terbaik ya Bapak. Kami juga teringat berdoa buat Ibu Junior Megawati. Bapak juga memberikan dia kesehatan, kekuatan pasca kemoterapi juga ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu Megawati beserta anak-anaknya ya Bapak. Kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu bangsa kami terus ada dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan berkati juga pemerintahan kami yang ada. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan dengan baik, yang membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami. Ya, tangan kuasa-Mu menyertai apa yang dikerjakan tangan kami, dan Engkau Tuhan membuat kami berhasil, sehingga kami berbahagia. Karena kami orang-orang yang suka akan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam, sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.